Tarik napas dulu. Atur posisi dudukmu yang paling nyaman. Kalau bisa, jangan dekat jendela. Kadang ada angin malam yang lewat tanpa permisi, dan kau mungkin tak mau tahu dari mana asalnya. Sekarang, bayangkan cahaya redup, suara malam yang pelan, dan aroma tanah basah yang biasa muncul setelah hujan. Di antara suasana itu, ada satu cerita dari lereng Gunung Salak yang jarang benar-benar diceritakan dengan lantang. Bukan karena tak penting, justru karena terlalu banyak hal yang sebaiknya tidak dipanggil dengan menyebutnya sembarangan. Cerita ini bermula dari seorang pedagang nasi goreng bernama Bayu. Orang biasa, hidup biasa, masalah pun biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya akan berubah ke arah yang, mari kita bilang, bukan arah yang dipilih manusia waras. Sebelum kita masuk ke bagian yang lebih gelap, nikmati dulu tenangnya awal kisah ini. Karena setelah Bayu melangkah ke hutan itu, tidak ada satupun yang benar-benar kembali seperti semula. Di sebuah kampung kecil yang menempel di kaki Gunung Salak, hidup seorang pedagang nasi goreng bernama Bayu. Usianya baru 30, tapi wajahnya sering terlihat lebih tua dari seharusnya. Bukan karena umur, melainkan karena lelah yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap sore, sebelum matahari tenggelam, Bayu akan menuntun gerobaknya melewati jalan kecil yang dipenuhi suara jangkrik dan aroma tanah lembab. Gerobak itu sederhana, cat merahnya mengelupas di beberapa bagian, dan lampu kecil yang menggantung di atasnya berkedip pelan, seperti hampir padam. Lapak Bayu tidak pernah benar-benar ramai. Dalam semalam, pelanggan yang datang paling banyak hanya 3 atau 4 orang. Itu pun kalau sedang beruntung. Kebanyakan warga kampung lebih memilih masak sendiri di rumah atau pergi ke warung mie ayam yang lebih terkenal di ujung jalan. Bayu tidak pernah iri, tapi rasa sedih itu tetap menempel, seperti asap minyak goreng di bajunya. Sulit dihilangkan walau ia sudah terbiasa geselannya. Seringkali tidak cukup untuk membayar sewa kontrakan. Mungil tempat ia tinggal bersama ibunya yang sudah sakit-sakitan. Obat batuk ibunya selalu habis lebih cepat dari uang yang ia miliki, dan itu membuatnya merasa bersalah hampir setiap hari. Satu-satunya hiburan kecil dalam hidup Bayu adalah melihat ibunya tersenyum setiap kali ia pulang membawa sisa dagangan untuk makan bersama. Tapi belakangan ini, Bayu semakin sering pulang dengan tangan kosong, bukan karena dagangannya habis, melainkan karena ia sengaja memasak lebih sedikit dari biasanya. "Bayu, kamu yakin jualanmu cukup buat besok?" tanya Bu Narti, tetangga sekaligus pemilik rumah kontrakan di sebelahnya. Suaranya selalu lembut, tapi ada kekhawatiran yang tidak berusaha ia sembunyikan. Bayu hanya mengangguk sambil pura-pura tersenyum. "Soalnya kalau dipaksain dapat rezeki, Bu," jawabnya, "besok mungkin lebih ramai." Padahal ia sendiri tak yakin. Ia hanya tahu bahwa besok tidak akan jauh berbeda dari hari ini. Menjelang sore, Bayu mendorong gerobaknya lagi ke pinggir jalan dekat kebun pisang. Tempat itu sebenarnya cukup strategis, tapi tetap saja hampir tak ada yang singgah. Ia menyalakan kompor kecil, mendengar suara api menyala, lalu mulai mengaduk nasi dengan gerakan yang sudah seperti refleks. Bau kecap dan telur goreng memenuhi udara, namun tetap tak ada yang datang. Sesekali, anak-anak kecil lewat saat pulang mengaji, memandangi Bayu dengan rasa penasaran seperti biasanya. "Bang, semoga laris ya," kata salah satu dari mereka. Bayu mengangguk sambil tersenyum. Dukungan sekecil itu cukup membuat hatinya sedikit lebih ringan. Malam terus berjalan. Angin turun dari gunung membawa hawa dingin yang menusuk, membuat Bayu harus menggosak-gosak tangannya agar tetap hangat. Di tengah kesunyian itulah ia mendengar kabar yang awalnya terdengar seperti candaan. "Yu," panggil seorang pria di kejauhan. Pak Karta, seorang bapak-bapak yang hobi memancing di sungai, duduk di bangku tua dekat lapaknya. "Kau pernah dengar bumbu hutan? Itu yang dipakai orang-orang dulu buat bikin masakan lebih harum." Bayu menoleh dengan minat yang baru pertama kali terlihat hari itu. "Bumbu apa, Pak?" Pak Karta mengangkat bahunya. Katanya sih tumbuh di dalam hutan, dekat jalur yang sudah jarang dilewati orang. Bentuknya kecil, kayak akar kering. Kalau dicampur sama bumbu biasa, aromanya langsung beda. Lalu, ia tertawa kecil. Tapi ya siapa juga yang mau masuk hutan sendirian? Bayu hanya mengangguk. Ia mencoba kembali memasak, tapi pikirannya tetap tertinggal pada kata bumbu hutan. Sesuatu di dalam dirinya tergerak.
Mungkin rasa putus asa, mungkin harapan kecil yang sudah lama padam dan tiba-tiba ingin hidup lagi. Ia tidak langsung percaya, tapi bayangan tentang dagangannya laris. Hanya karena sedikit tambahan bumbu terasa, seperti mimpi yang terlalu manis untuk diabaikan. Saat malam semakin larut dan lapaknya tetap sepi, Bayu duduk di kursi plastiknya dan memandangi gerobaknya yang bau minyak. Ia memikirkan ibunya yang menunggu di rumah, obat yang harus dibeli, tagihan yang menumpuk, dan bumbu hutan yang mungkin bisa mengubah semuanya untuk pertama kalinya sejak lama. Ia pulang dengan sebuah ide yang menggantung di kepalanya. Berbahaya atau tidak, ia belum bisa menilai. Yang jelas, ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang tak pernah terpikir sebelumnya. Masuk lebih jauh ke lereng gunung Salak, karena ketika hidup terus terasa berat, manusia seringkali nekat mencari secercah harapan, meski harapan itu tersembunyi di tempat yang seharusnya tidak disentuh. Keesokan paginya, Bayu bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun menggantung di dedaunan, dan aroma tanah basah begitu kuat, hingga membuat napas terasa lebih berat dari biasanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong kuat, semacam tekad yang tumbuh dari rasa putus asa yang sudah terlalu lama ia pendam. Ia memutuskan hari ini, ia akan pergi ke hutan untuk mencari bumbu yang diceritakan Pak Karta. Sebelum berangkat, Bayu menyiapkan tas kecil berisi air minum, roti, pisau kecil, dan jaket tipis. Ia juga mencatat rute sederhana yang ia dengar dari warga. Meski sebenarnya tidak ada yang benar-benar yakin jalur mana yang dimaksud. Sebagian besar warga hanya mengangkat bahu ketika Bayu menanyakan lokasi tumbuhan itu. Katanya di bagian hutan yang jalurnya sudah jarang dipakai. Begitu jawaban mereka. Namun tidak satu pun yang berani memastikan. Bayu tidak mau membuat ibunya khawatir. Jadi ia hanya bilang bahwa ia keluar untuk mencari bahan makanan tambahan. Ia sengaja tidak terlalu detail, karena ia tahu ibunya akan langsung melarang. Saat matahari mulai merayap naik, Bayu melangkah menuju tepi desa, melewati kebun pisang dan ladang singkong yang memanjang sepanjang jalan kecil. Jalur menuju hutan terasa asing. Jarang ia tempuh, karena biasanya ia hanya berhenti di area kaki gunung untuk mencari kayu bakar atau sekadar duduk melamun. Tapi kali ini ia berjalan lebih jauh, melewati batas yang jarang dilewati warga. Memasuki bibir hutan, suasana langsung berubah. Udara menjadi lebih lembab, seperti selimut tipis yang menyelimuti tubuh. Bau dedaunan basah bercampur dengan aroma tanah yang tebal. Cahaya matahari menembus sela-sela daun, membuat bayang-bayang panjang bergoyang pelan setiap kali angin berhembus. Suasana itu tidak menyeramkan, hanya asing, sunyi dengan cara yang membuat telinga seperti menunggu sesuatu. Sesekali Bayu berhenti untuk memastikan arah. Ia mengikuti jalur tanah yang tampaknya pernah dilalui, tapi sudah tertutup sebagian oleh dondon gugur dan semak yang tumbuh liar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, selain suara burung jauh di atas dan gesekan ranting yang kadang terdengar seperti langkah kecil. Bumbu hutan, gumam Bayu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tujuannya sepadan dengan perjalanan ini. Ia membayangkan wajah ibunya, senyum kecilnya ketika makan nasi goreng buatan Bayu. Bayangan itu memberi dorongan untuk terus berjalan. Semakin dalam ia masuk, semakin hening suasananya. Udara terasa lebih berat, lumut menutupi batang pohon, dan sesekali Bayu melihat jamur aneh tumbuh di sisi jalan. Ada sensasi seolah pepohonan semakin rapat. Meski ia tahu itu mungkin hanya pikirannya. Setelah 1 jam berjalan, Bayu berhenti di dekat sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut tebal. Ia minum sedikit air dan mengusap keringat. Meski cuaca tidak panas, tubuhnya tetap lembab karena udara hutan. Ia memandang ke sekeliling. Jalur yang tadi ia ikuti tampak lebih kabur sekarang. Tidak ada penanda, tidak ada suara manusia, hanya rimbunnya pepohonan. Tadi lewat yang mana ya? Bayu mengerutkan kening. Ada jalan kecil yang bercabang ke kiri, tapi ada juga bekas tanah terinjak ke kanan. Meski samar, ia memilih jalur kanan. Rasanya lebih logis karena tanahnya terlihat sedikit lebih rata. Namun setelah berjalan 15 menit, ia mulai merasa sesuatu tidak beres. Jalur itu semakin menyempit, dan semak-semak mulai menghalangi langkahnya. Ia menyingkirkan ranting dengan tangan, tapi semakin maju, semakin terasa bahwa jalur ini bukan jalur yang sering dilewati siapapun.
Namun Bayu tidak langsung panik. Ia berpikir mungkin bumbu yang ia cari memang berada di tempat yang jarang dikunjungi. Namanya juga bumbu langka. Ia mencoba bercanda dengan diri sendiri. Ia melanjutkan perjalanan. Tapi dalam hati kecilnya, ia mulai sadar ada sesuatu yang ganjil. Ia tidak lagi mengenali arah. Ketika menoleh ke belakang, jalur yang ia tempuh seakan hilang ditelan semak. Ia mencoba menandai pohon dengan goresan pisau. Tapi setiap kali menoleh ke belakang, setelah beberapa langkah, pohon itu terlihat seperti pohon lain yang soma-soma tinggi dan gelap. Bayu menghela napas panjang. Oke, mungkin aku tersesat. Sedikit saja. Ia mencoba tetap tenang. Hutan ini bukan tempat asing. Warga kampung sering pergi ke area tertentu untuk mencari kayu atau rumput. Tapi Bayu tahu, ia sudah berada di bagian hutan yang jarang disebut orang. Ia memutuskan terus berjalan lurus, berharap menemukan jalur besar. Namun anehnya, semakin ia berjalan, semakin hening semuanya. Bahkan suara angin pun seperti menghilang. Tidak ada burung berkicau, tidak ada daun jatuh. Seakan hutan menahan napas bersama dirinya. Meski begitu, tidak ada ketakutan nyata, hanya rasa gelisah. Seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung perjalanan. Tapi Bayu belum tahu apa. Dan tanpa ia sadari, benar-benar tanpa ia sadari, ia sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Masuk lebih dalam ke area yang tidak pernah disebut oleh siapapun di kampung. Area yang tidak pernah dipakai lagi, bahkan oleh mereka yang paling berani sekalipun. Bayu menatap ke depan, mencoba menyibak dedaunan. Sedikit lagi, katanya pelan. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membawa hidupnya berubah selamanya. Sinar matahari mulai memudar perlahan, merembes di antara dahan-dahan besar yang semakin menutupi langit. Bayu baru sadar betapa lama ia berjalan. Rasa lelah mulai merayap di betis, sementara udara yang tadinya lembab kini berubah menjadi dingin, seperti angin yang keluar dari celah gua. Hutan yang tadi hanya terasa asing kini menjadi lebih sunyi, seolah semua suara menghilang satu persatu, meninggalkan Bayu sendirian dengan napasnya sendiri. Ia berhenti untuk mengatur napas di bawah pohon besar yang akarnya menjalar seperti urat raksasa. Sudah cukup jauh, gumamnya, meski ia sendiri tidak yakin. Ia mencoba menoleh ke arah sebelumnya, tapi semua terlihat serupa. Pepohonan tinggi, semak-semak tebal, dan jalan tanah yang tidak lagi tampak seperti jalur. Bayu menyadari bahwa ia tidak tahu arah pulang. Tapi sebelum rasa panik itu tumbuh lebih besar, telinganya menangkap sesuatu, bunyi langkah pelan yang tidak berasal dari dirinya. Bukan langkah besar seperti manusia berjalan cepat, tapi langkah kecil, ritmis, seperti seseorang menyeret sandal di atas dedaunan kering. Bayu menegakkan tubuh. Siapa di sana? Serunya hati-hati. Tidak ada jawaban, hanya langkah itu. Semakin dekat, dari balik pepohonan, sosok seseorang muncul perlahan. Seorang lelaki tua, tubuhnya kurus, bajunya lusuh seperti telah dipakai bertahan-tahan tanpa diganti. Ia membawa tongkat kayu bengkok di tangan kanan, dan gerakannya lambat seperti terlalu berat untuk bergerak. Namun ada yang aneh, meski ia berjalan pelan, Bayu tidak ingat mendengar suara daun bergeresek saat ia mendekat. Wajah lelaki itu dipenuhi keriput, namun matanya tidak menunjukkan usia. Tatapannya tajam, jernih, dan terlalu memperhatikan Bayu secara intens, seperti sedang menilai sesuatu lebih dalam dari apa yang terlihat. Nyasar? Tanya lelaki itu dengan suara serak namun jelas. Bayu mengangguk cepat. Isha Pak, saya cari jalan keluar. Saya dari kampung bawah. Lelaki itu tidak menjawab. Ia malah mendekat. Berdiri hanya beberapa langkah dari Bayu. Ada jarak yang membuat merinding. Bukan menyeramkan, tapi janggal. Seakan-akan lelaki itu sudah tahu Bayu akan datang ke sini sejak lama. Sudah jauh kau masuk, katanya pelan. Tidak semua yang masuk bisa pulang. Bayu menelan ludah. Rasa takut kecil menyusup ke dadanya. Saya cuma cari bumbu, Pak. Katanya ada yang tumbuh di sini. Lelaki tua itu mengamati Bayu lebih lama dari yang nyaman. Lalu, perlahan, bibirnya bergerak membentuk senyum tipis. Tapi bukan senyum ramah. Lebih seperti seseorang yang tahu sesuatu yang tidak diketahui Bayu. Bumbu, ya, banyak yang mencari, katanya. Tapi tidak semua pulang membawa apa yang perlu. Tanpa peringatan, ia merogoh kain selempangnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Benda itu berbentuk bulat,
kira-kira sebesar batu sungai. Dibungkus kain hitam kusam yang diikat dengan tali halus, warna merah gelap. Bayu memperhatikan bentuknya, aneh, tapi tidak tampak berbahaya. Lelaki tua itu mengulurkan benda tersebut. "Ini yang kau cari," ujarnya pelan. "Penglaris." Bayu mengerutkan kening. "Penglar? Maksudnya buat dagangan? Untuk kau hidup?" jawab lelaki itu cepat, seolah tidak ingin dipertanyakan lebih jauh. "Taruh di tempat kau bekerja." Di dekat, Bayu menerima benda itu secara refleks, meski tangannya sedikit bergetar. Benda itu terasa dingin, meski ia baru saja dikeluarkan dari dalam pakaian lelaki itu. Tekstur kerasnya terasa misterius di balik kain hitam yang membungkusnya. Sebelum Bayu sempat bertanya lagi, lelaki tua itu menunduk sedikit dan menatap langsung ke mata Bayu. Tatapannya menusuk, terlalu tajam, terlalu tenang. "Kau boleh pakai," katanya, "tapi ingat satu hal." Bayu minanggu. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. "Jangan pernah buka kainnya," lanjutnya dengan nada datar namun tegas. "Apapun yang terjadi, jangan buka." Bayu mengangguk pelan. "Kenapa tidak boleh dibuka?" Lelaki itu tersenyum. Senyum yang membuat udara sekitar terasa lebih dingin. "Karena kau tidak perlu tahu apa yang memberi keberuntungan. Kau hanya perlu menerima." Bayu terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tapi juga merasa bodoh kalau menolak. Ia datang sejauh ini untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membantunya, dan kini sesuatu itu ada di tangannya. Saat ia ingin bertanya lebih banyak, lelaki tua itu melangkah mundur, masuk kembali ke antara pepohonan. Gerakannya cepat, jauh lebih cepat dari ketika ia muncul. Bayu memanggilnya, namun lelaki itu seolah menghilang begitu saja, ditelan kegelapan hutan yang mulai turun. Bayu berdiri sendirian, memegang benda berbungkus kain hitam itu. Hutan kembali sunyi, angin tidak berembus, tidak ada langkah, tidak ada suara, seakan lelaki itu tidak pernah ada. Meski begitu, Bayu merasa ada sesuatu yang berubah. Tidak pada hutan, tetapi pada dirinya sendiri, pada keputusan yang sudah ia ambil, pada benda kecil yang kini menggantung di genggamannya seperti janji atau ancaman. Ia memandang benda itu untuk terakhir kalinya sebelum memasukkannya ke dalam tas. Entah kenapa, saat jari-jarinya menyentuh kain hitam itu, sebuah perasaan dingin merayap dari telapak tangan hingga ke tengkuk. Bayu menarik napas. "Aku cuma butuh dagangan laris," gumamnya. Ia tidak tahu bahwa harga dari kelarisan itu jauh lebih besar dari sekadar rasa takut kecil di hutan. Hari mulai gelap, dan Bayu masih harus mencari jalan pulang. Perjalanan pulang dari hutan terasa lebih cepat daripada saat Bayu masuk. Anehnya, ia tidak merasa tersesat lagi. Jalur yang sebelumnya tampak seperti labirin mendadak terlihat lebih jelas, seakan-akan pepohonan sengaja memberi jalan. Bayu tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya ingin segera keluar dari hutan yang kini terasa berbeda, bukan menyeramkan, tapi seperti ada yang mengawasinya dari kejauhan. Saat melewati batas hutan dan melihat kebun pisang kampungnya, Bayu menghela napas lega. Tapi rasa lega itu aneh, seperti kelegaan yang tidak tumbuh dari kepastian, melainkan dari sesuatu yang tidak ingin ia pikirkan lebih jauh. Setibanya di rumah, ia meletakkan tas dan langsung memeriksa benda berbungkus kain hitam itu. Benda itu tetap sama dinginnya, sama beratnya, dan sama misteriusnya. Bayu tidak berani membuka. Kata-kata lelaki tua itu terngiang begitu jelas. Jangan pernah buka kainnya. Meski demikian, ia merasakan dorongan kuat untuk segera menggunakannya. Bukan karena percaya penuh, tapi karena harapan kecil dalam dirinya mulai bersinar. Jika benar ini bisa mengubah hidupnya, bukankah patut dicoba? Malam itu, Bayu menuntun gerobaknya ke tempat biasa ia berjualan. Lampu kuning kecil menyala, wajan dipanaskan, dan bau bawang putih tumis mulai memenuhi udara. Ia menata laci gerobaknya sebelum memasak, dan di sanalah ia meletakkan benda itu, di sudut laci, dekat kompor kecil. Saat ia menutup laci, sebuah getaran halus terasa di ujung jarinya. Entah itu gerak benda, atau hanya tangannya sendiri yang gugup. Bayu mengabaikannya, menyalakan kompor lebih besar, dan mulai memasak. Awalnya, semua berjalan seperti biasa. Jalanan sepi, angin malam turun dari gunung, dan beberapa motor lewat tanpa berhenti. Tapi 10 menit kemudian, seorang pemuda datang. "Bang,
Nasi goreng satu, yang pedas, ujarnya sambil menarik kursi. Bayu mengangguk. Tidak lama berselang, 2 orang ibu-ibu datang, lalu sekelompok anak muda, dan kemudian seperti ada sesuatu yang mengundang mereka. Pembeli berdatangan terus-menerus. Bayu sampai tidak sempat duduk. Wajan beradu dengan spatula tanpa henti. Suara desis minyak memenuhi malam. Aduh, biasanya sepi begini mendadak rame, gumamnya. Separuh senang, separuh bingung dalam 1 jam. Dagangannya hampir habis. Situasi itu tidak masuk akal, mengingat biasanya ia menjual 2 atau 3 porsi saja dalam semalam. Tapi malam itu, orang-orang datang seolah gerobaknya menarik perhatian tak terlihat. Beberapa pembeli bahkan bilang hal yang sama, Bang. Aromanya enak banget. Dari jauh udah kecium. Biasanya saya lewat sini nggak pernah lihat abang. Ini buka baru ya? Dari ujung jalan tadi, kayak ada bau wangi aneh. Jadi pengen mampir. Bayu tersenyum kikuk setiap kali ada yang memuji. Tapi jauh di dalam dirinya, ada keresahan samar. Ia tidak menggunakan bumbu baru apapun. Tidak ada yang berubah, kecuali benda itu. Namun suasana malam tetap terasa positif. Tawa pembeli, obrolan ringan, denting sendok pada piring, semuanya tampak normal. Hanya saja, sesekali Bayu mencium sesuatu. Aroma yang tidak berasal dari dapurnya. Bau tanah basah. Bau serupa ketika ia tersesat siang tadi. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin karena ia terlalu lama berada di hutan, pikirnya. Saat malam semakin larut dan pembeli mulai berkurang, Bayu akhirnya bisa duduk sebentar. Tapi baru beberapa menit ia beristirahat, ia mendengar suara langkah. Tok, tok, tok. Langkah pelan, berat, teratur. Langkah itu terdengar jauh di belakang gerobaknya. Seolah ada seseorang berdiri di dekat kebun pisang. Bayu menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri, mendekat sedikit. Tapi gelap malam hanya menyisakan siluet-siluet daun. Ia menghela napas. Mungkin cuma binatang, katanya pada diri sendiri. Tapi ritme langkah itu terlalu manusiawi, terlalu lambat, terlalu sengaja. Ia kembali ke gerobak. Laci tempat ia menyimpan benda itu terasa lebih hangat dari sebelumnya. Entah karena kompor atau karena benda itu sendiri. Bayu tidak tahu. Saat ia menutup lapak dan menuntun gerobaknya pulang, beberapa orang masih lewat dan melambaikan tangan. Besok buka lagi ya, Bang. Inok Bank. Bayu mengangguk dengan bangga. Tapi bagaimanapun juga, ada sesuatu yang menggantung di kepalanya. Rasa bingung yang sulit dijelaskan. Ia tidak sepenuhnya percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Sampai ia melewati jalan gelap menuju rumah. Langkah itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Dari kejauhan. Jauh. Tapi mengikuti. Ia berhenti. Langkah itu juga berhenti. Bayu memaksa dirinya untuk tidak melihat ke belakang. Ia mempercepat jalan, menahan napas. Begitu sampai di rumah, ia masuk dengan cepat dan menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, sebelum tidur, ia membuka laci gerobaknya, sekadar untuk memastikan benda itu masih ada. Kain hitam itu tetap terikat, diam, tidak bergerak. Namun Bayu bisa bersumpah bahwa kain itu terasa sedikit lebih hangat daripada sebelumnya. Seperti baru saja digenggam seseorang, dan untuk pertama kalinya sejak ia menerimanya, Bayu merasa bahwa mungkin ia membawa pulang sesuatu yang lebih dari sekadar penglaris, sesuatu yang hidup, sesuatu yang menunggu, sesuatu yang entah bagaimana kini menjadi bagian dari hidupnya. Malam-malam berikutnya berjalan hampir sama. Dagangan Bayu ludes, pembeli bertambah, dan aroma nasi gorengnya entah kenapa selalu tercium hingga jauh. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai Bang Nasi Goreng Wangi, sebutan yang membuatnya geli sekaligus bangga. Namun, di tengah euforia kecil itu, ada satu hal yang selalu mengganjal. Sesuatu yang muncul hanya ketika lampu jalan mulai redup dan udara malam turun lebih dingin dari biasanya. Awalnya Bayu tidak terlalu memerhatikannya. Ia pikir hanya bayangan pohon atau truk yang lewat. Tapi semakin malam-malam itu berulang, semakin jelas pola yang ia rasakan. Setelah pukul 9, tepat ketika keramaian mulai sepi, ia selalu melihatnya. Siluet itu muncul di area paling gelap dari sisi jalan, dekat kebun kosong. Di antara 2 pohon besar yang daunnya menggantung seperti tirai. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri di sana. Bayu tidak melihat wajahnya. Tidak, ia hanya menangkap bentuknya. Tinggi,
sangat tinggi, seperti seseorang yang berdiri tegak dengan proporsi tubuh yang terlalu panjang, bahunya sempit, dan lehernya seolah jauh lebih panjang dari manusia biasa. Tapi setiap kali ia menoleh lebih jelas, bayangan itu seperti menghilang, melebur ke dalam gelap. Malam pertama Bayu melihatnya, ia langsung menepisnya. "Ah, halu aja," gumamnya sambil menelan ludah. Ia sedang lelah. Wajar kalau pikirannya bermain-main. Namun malam kedua, bayangan itu muncul lagi, di tempat yang sama. Ia melihatnya saat sedang mengangkat wajan. Bayu terhenti beberapa detik, menatapnya dari sudut mata. Lagi-lagi, diam, tidak bergerak. Saat ia mengedip, bayangan itu hilang seketika, membuat Bayu mengucek mata bingung. Mungkin cuma bayangan lampu motor. Ia mencoba meyakinkan diri, walau dalam hatinya ia tahu malam itu tidak ada motor lewat. Malam ketiga adalah titik ketika hatinya mulai tidak tenang. Keramaian sedang padat. Bayu sibuk menggoreng 3 piring sekaligus. Dan dari sisi matanya, ia melihat sesuatu bergerak di area gelap itu. Bukan orang, bukan hiu. Gerakannya lambat, seperti seseorang yang sedang berdiri tapi terlalu tinggi hingga sedikit membungkuk agar terlihat. Bayu mencoba fokus pada wajan, namun pandangan matanya semakin sulit diatur. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menoleh, untuk memastikan apa yang ia lihat. Begitu ia memberanikan diri menatap ke arah itu, bayangan itu sudah tidak ada. Namun, daun-daun pohon bergoyang lembut seakan ada sesuatu yang baru saja berlalu di bawahnya. Bayu menelan air liur. Ia kembali bekerja, tapi tangannya sedikit gemetar. "Bang, gak apa-apa?" tanya salah satu pembeli. "Hah, iya," kecapnya tumpah dikit. Jawabnya cepat, padahal itu bohong. Seolah refleks untuk menutupi rasa takut yang belum siap ia jelaskan. Malam keempat, Bayu sudah mempersiapkan diri. Ia tahu ia akan melihatnya lagi. Tapi alih-alih muncul di tempat yang sama, sosok itu tampak lebih jauh. Di dekat tikungan, masih tidak bergerak. Masih menatap ke arah lapaknya. Kalau memang ia menatap, Bayu tidak bisa melihat wajah atau mata apapun. Yang ia lihat hanyalah bentuk tubuh panjang menjulang, seperti bayangan yang kehilangan sumber cahaya. Benda berbungkus kain hitam di laci gerobaknya terasa semakin hangat setiap malam. Kadang saat Bayu membuka laci untuk mengambil sendok atau saus, ada aroma lembut seperti bau tanah lembab yang terperangkap di dalamnya. Bau yang mirip dengan hutan tempat ia menemui lelaki tua itu. Ia selalu buru-buru menutup lacinya. "Tanda-tanda begini harusnya gue curiga," gumamnya pada diri sendiri saat berjalan pulang. Tapi, ya ampun, dagangan gue laku. Masa harus takut sama halusinasi? Ia mencoba tertawa untuk menenangkan diri, tapi suara tawanya terdengar kering. Di perjalanan pulang, Bayu kembali mendengar suara langkah pelan dari kejauhan. Ritmenya sama seperti sebelumnya, pelan, berat, dan sengaja. Tapi kali ini, Bayu tidak berhenti. Ia terus menuntun gerobaknya, memaksa dirinya tidak menoleh sama sekali. Sampai di rumah, ia memarkir gerobak, masuk, dan menutup pintu dengan napas terengah. Dadanya naik turun cepat. Wajahnya berkeringat meski udara sedang dingin. Di dalam rumah yang sunyi, Bayu duduk lama, memandangi lantai. Ia menggosok wajah dan berkata pelan, seperti memohon, "Cuma capek, cuma kurang tidur, gak ada apa-apa." Tapi kalimat itu tidak membuatnya tenang, karena satu hal kecil mengusik pikirannya sejak malam pertama. Lelaki tua itu tidak pernah bertanya apapun padanya, tidak menanyakan siapa Bayu, dari mana ia datang, bahkan tidak memastikan Bayu benar-benar butuh penglaris. Ia hanya muncul dan memberikan benda itu, seolah ia sudah menunggu seseorang, siapa saja, yang lewat jalur itu. Bayu berusaha tidur cepat malam itu, tapi tepat sebelum matanya benar-benar terpejam, ia melihat sesuatu dari kaca jendela. Sebuah bayangan tinggi melintas sekilas di halaman depan. Terlalu cepat untuk ditangkap jelas, tetapi terlalu besar untuk disebut bayangan pohon. Bayu terbangun, duduk, dan memegang dadanya yang berdebar keras. Udah, ini pasti halusinasi. Besok, gue tidur siang, biar gak capek," katanya sambil memaksa memejamkan mata lagi. Namun jauh dalam dirinya, Bayu tahu satu hal, siluet itu bukan halusinasi. Karena halusinasi tidak pernah punya langkah yang bisa terdengar, dan tidak pernah berdiri di tempat yang sama selama 4 malam berturut-turut.
Kabar pertama datang dari warung kopi dekat pertigaan desa. Bayu sedang menyiapkan dagangannya ketika dua bapek-bepak duduk di meja panjang sambil berbisik. Suaranya kecil, tapi cukup jelas untuk ditangkap telinga Bayu yang kebetulan lewat. Udah 3 hari nggak pulang. Pak RT bilang keluarga itu lapor ke pos jaga, kata salah satu. Iya, anehnya, terakhir katanya dia makan di lapaknya si Bayu. Tuh, jawab yang lain, sambil melirik ke arah Bayu sekilas. Bayu tersentak. Gerobaknya berhenti bergerak beberapa detik. Ia mencoba tersenyum sopan, tapi kedua lelaki itu tidak membalas. Hanya menunduk lagi dan melanjutkan obrolan mereka dengan suara yang lebih pelan. Orang hilang. Terakhir terlihat makan di lapak Bayu. Ucapannya berputar-putar di kepalanya. Hari berikutnya, kabar serupa datang lagi. Kali ini dari sekelompok ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Bayu yang lewat sambil menyeret gerobak, mendengar sepenggal percakapan. Kemarin itu anak muda dari kampung seberang. Tahu kan, yang rambut keriting itu? Helen juga, ya Allah, kok bisa berturut-turut gitu? Terakhir dia makan di mana? Ada yang lihat dia duduk di lapaknya Bayu. Sama kayak yang sebelumnya? Iya. Jadi merinding gue. Ucapan itu membuat kaki Bayu lunglai. Ia melewati mereka tanpa menoleh, pura-pura tidak mendengar apapun. Padahal dadanya seperti diremas dari dalam. Ia ingin menegaskan bahwa itu kebetulan. Bahwa banyak orang makan di lapaknya akhir-akhir ini. Bahwa siapapun bisa menghilang entah karena apa. Tapi entah kenapa, ia justru merasa semakin bersalah. Meski tidak tahu apa yang harus ia akui. Lebih buruknya lagi, tidak ada yang menuduhnya, tidak ada yang menatap marah, tidak ada yang datang meminta penjelasan. Sikap warga justru lebih menyeramkan. Mereka tetap sopan, tetap menyapa, tapi ada jarak baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Senyuman mereka lebih tipis, tatapan mata mereka lebih cepat menghindar, dan setiap kali Bayu lewat, udara terasa sedikit lebih dingin, seolah semua orang tahu ada sesuatu yang salah. Tapi mereka tidak berani menanyakannya. Malam itu, saat Bayu menyiapkan lapak, ia memandangi laci gerobak yang kini terasa seperti kotak yang menyimpan sesuatu yang ia tidak ingin tahu isi sebenarnya. Benda berbungkus kain hitam itu terbaring diam, namun entah kenapa Bayu merasa seperti ada denyut halus di dalamnya, seperti napas. Apa ini gara-gara lo? Gumam Bayu pada laci. Suaranya pelan dan getir. Ia belum pernah membuka kainnya. Setiap kali ingin membukanya, ingatan akan tatapan lelaki tua di hutan itu muncul. Tajam, dingin, dan terlalu tahu. Bayu memejamkan mata, menghela napas panjang, dan menutup lacinya. Ia tidak punya keberanian untuk melihat apa yang ada di dalam. Bagian dari dirinya masih ingin percaya bahwa penglaris itu hanya jimat biasa, sesuatu yang tidak berbahaya, sesuatu yang tidak terkait dengan orang-orang yang menghilang itu. Namun, malam semakin mematahkan pembelaan dirinya sendiri. Dagangan Bayu tetap laris, bahkan semakin ramai. Pembeli dari kampung sebelah ikut berdatangan, membawa teman-teman mereka. Ada yang bilang aroma masakan Bayu seperti manggil dari ujung jalan. Ada juga yang bilang rasanya lebih enak dari beberapa hari sebelumnya. Bayu tersenyum, tapi dalam hatinya ada rasa mual yang menumpuk. Di sela kesibukannya, ia sempat melihat kerumunan kecil di ujung jalan. Beberapa warga berdiri sambil mengobrol serius. Ada suara lirih yang nyaris tertelan angin. Udah 4 orang? Nggak ada jejak terakhir makan di lapak. Bayu pura-pura tidak mendengar. Tapi serbet di tangannya sampai basah karena keringat. Ketika malam semakin larut dan pembeli mulai berkurang, suasana menjadi lebih sunyi. Lampu jalan redup, hanya menyisakan lingkaran cahaya kecil di sekitar gerobak. Dan seperti biasa, bayangan itu muncul di balik 2 pohon besar. Tubuh panjang itu berdiri tegak, seakan mengawasi siapa saja yang mendekat ke lapak Bayu. Malam ini, bentuknya terlihat sedikit lebih jelas, atau mungkin Bayu yang mulai terbiasa melihatnya. Tinggi, tidak wajar, leher seperti ditarik memanjang, dan bahunya bergerak naik turun. Seperti sedang bernapas, Bayu tersiket. Ia memalingkan wajah, pura-pura sibuk membersihkan meja, tapi ujung matanya terus menangkap sosok itu. Saat pembeli terakhir pergi, bayangan itu berpindah sedikit, tidak mendekat, hanya bergeser. Tepat di lintasan cahaya paling gelap dalam perjalanan pulang, Bayu tidak bisa menahan lagi kecemasannya. Ia berhenti di tengah jalan gelap, menatap gerobaknya,
Loh, ada hubungannya sama itu semua? Tanya Bayu lirih. Tidak ada jawaban. Tentunya tidak. Benda itu hanyalah sepotong sesuatu berbungkus kain hitam. Namun keheningan di sekitarnya terasa terlalu tebal, seperti udara menahan sesuatu. Sesampainya di rumah, Bayu membuka laci gerobak lagi. Benda itu masih ada, terbungkus rapi, diam, tapi Bayu tidak salah. Kini ukurannya terasa sedikit, seperti sedikit lebih berat. Tangannya bergetar. Apa semua ini cuma kebetulan? Bisiknya. Pertanyaan itu menggantung di udara, namun jauh di lubuk hatinya. Bayu tahu, tidak ada kebetulan yang terus berulang dengan pola sejelas ini. Ia menutup laci perlahan, lalu mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada benda itu. Bukan pada sosok bayangan tinggi, bukan pada hutan, tapi pada benda kecil berbungkus kain yang menjadi pusat dari semua perubahan. Dan untuk pertama kalinya pula, Bayu benar-benar menyesal mengangkat benda itu dari hutan. Karena mungkin itu bukan pemberian. Mungkin itu titipan. Mungkin itu penanda atau yang lebih buruk. Mungkin itu adalah perantara dari sesuatu yang kini mulai menagih harga. Beberapa hari setelah orang hilang keempat diberitakan, suasana desa berubah seperti desa yang sedang menahan napas. Tidak ada yang menyebut nama Bayu secara langsung. Tetapi setiap kali ia lewat, suasana menjadi lebih hening. Obrolan yang tadinya ramai tiba-tiba meredup. Seperti semua orang takut kota-kota mereka didengar sesuatu yang mengikuti Bayu. Dari belokong Bayu mencoba menjalani hidup seperti biasa. Meski dadanya seperti terus ditarik oleh beban tak terlihat. Ia berjualan, tersenyum, memasak, menyapa, semuanya dengan gerakan kaku. Setiap malam, bayangan itu masih muncul. Dan setiap malam, hati Bayu turun semakin dalam, seolah ia sedang berjalan di lorong gelap yang tak berujung. Suatu sore sebelum berangkat berjualan, ia menghentikan langkah ketika melihat seorang tua berdiri di depan gerobaknya. Tubuhnya kurus, rambut memutih, dan matanya menyipit tajam seperti sedang membaca sesuatu. Yang tak terlihat manusia lain itu Mbak Kiren, dukun desa yang dikenal jarang bicara tapi sering dipanggil warga jika ada hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan logika. Bayu, panggilnya perlahan, suaranya serak seperti ranting patah. Bayu menelan ludah. Iya Mbah, ada apa? Mbah Kirun tidak menjawab langsung. Ia mendekat, berjalan memutari gerobak, matanya berkeliling seolah mengikuti bau tertentu. Lalu ia berhenti di depan laci gerobak. Laci tempat benda berbungkus kain hitam itu disimpan. Bukain, katanya singkat. Bayu spontan menggeleng. Enggak bisa Mbah. Ada sesuatu di dalamnya, tapi saya nggak boleh buka. Mbah Kirun memejamkan mata sesaat, menghirup udara pelan, lalu membuka mata lagi. Tatapannya seperti menusuk ke dalam dada Bayu. Aroma ini, bisiknya, aroma hutan yang gak wajar. Aroma tanoh lembab, lan getih sing ora katon. Bayu, kata getih, darah, lintas seperti bayangan tajam di telinganya. Bah, apa maksudnya? Tanya Bayu. Suaranya bergetar, tapi ia butuh jawaban. Mbah Kirun menelusuri pelan ujung laci tanpa menyentuhnya langsung, seperti takut, atau mungkin menghormati sesuatu di dalamnya. Ini jimat panggilan, katanya akhirnya. Jimat pemanggil penghuni alat. Bayu membeku. Aku nggak tahu siapa ngasih sampean, tapi benda ini bukan sekadar penglaris. Iki jimat kanggo manggil makhluk hutan. Bayu merasa seluruh tubuhnya ditarik ke dalam jurang. Hutan apa Mbah? Mbah Kirun menghela napas berat. Ia menatap Bayu dengan tatapan yang tidak biasa. Campuran iba, marah, dan rasa takut yang jarang ia tunjukkan. Makhluk sing urip, ora ingdonya awakmu. Tinggi, kurus, ojo sampek awakmu weruh raine. Bayu langsung merinding. Sosok tinggi di balik pepohonan itu muncul jelas di kepala. Makhluk itu, lanjut Mbah Kirun, makan tumbal, dan jimat iki tugas marani tumbal kanggo dheweke. Bayu mundur selangkah. Tumbal Mbah, saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya cuma dagang tumbal 5 wong saben wulan, potong Mbah Kirun tegas. 5, Jung, lan saiki wis piro wong sing ilang? Bayu hampir tidak bisa bernapas. Ia menghitung dalam hati. 1, 2, 3, 4. 4 orang hilang. 4 orang terakhir terlihat makan di lapaknya. 4, jawab Bayu, hampir tak bersuara.
Semene kurang siji maneh, gumam Mbah Kirun. Wajahnya mengeras. Siji maneh lan makhluk. Iku bakal lunasi janji sing sampean ora pernah ngerti wis sampean sepakati. Bayu menggeleng keras. Bah, saya nggak mau. Saya nggak pernah sepakat. Saya cuma dikasih benda itu waktu nyasar. Saya nggak tahu apa-apa. Makhluk alas, ora peduli awakmu ngerti. Opo ora, kata Mbah Kirun pahit. Begitu sampean nampa, jimat itu nganggep sampean setuju. Bayu memegang kepala. Dunia rasanya berputar. Ia ingin membantah, ingin menganggap Mbah Kirun hanya menakut-nakuti. Tapi potenggen-potenggen yang ia lihat selama ini menyatu begitu jelas. Aroma hutan, bayangan tinggi, warga hilang, dan benda itu yang semakin berat setiap malam. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Bayu bertanya, suaranya pecah. Mbah Kirun mengambil napas panjang, lalu berkata pelan namun tegas. Ngembalika, jimat iku marang sing maringi. Ning alas, ning panggonain. Nanging, ia berhenti, menatap Bayu dalam-dalam. Sampean kudu ngerti risiko. Bayu menelan ludah. Risiko apa? Mbah Kirun menggeleng pelan. Penghuni alas ora seneng yen tumbal, ora genap. Sampean kembalikan jimat sebelum 5 orang. Berarti sampean sing dadi gantin. Bayu terdiam, tubuhnya melemas. Ia merasa setiap kata Mbah Kirun menusuk seperti duri yang masuk perlahan di bawah kulitnya. Nafasnya memburu, tangannya gemetar. Tidak ada pilihan lain, tanya Bayu dengan suara putus asa. Yen ora balika, jimat tumbal terus dicari. Wargamu terus hilang. Siji loro nganti makhluk iku puas. Mbah Kirun menyentuh bahu Bayu dengan lembut. Lan sampean ora bakal kuat ndelok korban sabanjur. Bayu menutup wajah dengan kedua tangan. Semua yang ia takutkan selama ini kini terkonfirmasi. Tidak ada kebetulan, tidak ada keberuntungan mendadak. Semua ini ada harganya. 1 orang lagi akan hilang. 1, dan setelah itu makhluk itu akan kembali menagih 5 berikutnya. Siklus baru, bulan demi bulan. Bayu, kata Mbah Kirun. Suaranya melembut. Jimat itu bukan penglaris. It's a penanda bahwa sampean wis melu ngundang makhluk alas kanggo mangan. Bayu akhirnya menatap Mbah Kirun dengan mata merah dan bingung. Kalau begitu, saya harus ke hutan. Mbah Kirun mengangguk perlahan. Raut wajahnya semakin berat. Sampean harus mengembalikannya sebelum wong sing kelima hilang. Bayu menghela napas panjang, gemetar, dan untuk pertama kalinya ia merasakan ketakutan yang bukan tentang bayangan di pepohonan, bukan tentang langkah misterius di malam hari, tetapi tentang dirinya sendiri dan apa yang telah ia bawa pulang dari hutan itu. Rumah Bayu malam itu terasa terlalu sempit untuk menampung kecemasan yang memenuhi dadanya. Setelah percakapan dengan Mbah Kirun, ia tidak bisa duduk diam. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang mengerikan. 5 tumbal, gumamnya lirih. 4 sudah hilang. Itu berarti makhluk itu sedang menunggu yang kelima. Dan jika Bayu menunda mengembalikan jimat itu, hilang lagi 1 nyawa. Jika ia berhasil mengembalikannya, dialah yang akan menjadi gantinya. Tidak ada yang benar-benar menyelamatkannya. Tidak ada jalan keluar yang tidak berlumur ketakutan. Malam itu, Bayu mengambil keputusan pertama, mengeluarkan jimat itu dari gerobaknya. Ia membungkus gerobak dengan terpal, menutup semua laci, dan membawa benda itu ke dalam rumah memakai kain lap agar tidak menyentuhnya langsung. Benda itu tetap diam, tapi saat Bayu memindahkannya, ia merasa permukaan kain itu berdenyut, pelan, seperti jantung seekor hewan kecil yang sedang tidur. Bayu hampir menjatuhkannya, namun ia memaksa diri untuk kuat. Ia menaruh benda itu di sudut kamar, jauh dari gerobak. Berharap dengan memindahkannya, ia bisa memutus ritual yang katanya sudah berjalan tanpa ia sadari. Malam itu, Bayu tidur dengan lampu menyala, tapi ia tidak benar-benar tidur. Setiap kali hampir terlelap, suara langkah itu terdengar di luar rumah. Tok, tok, lambat, berat, teratur. Bayu menutup telinganya dengan bantal, namun langkah itu seolah justru semakin dekat. Ketika ia akhirnya memberanikan diri membuka mata, sosok itu tampak di luar jendela. Bayangan panjang, berdiri diam seperti patung yang sedang mengamati. Bayu menjerit lirih, memaksa dirinya tidak menatap langsung ke arahnya.
Ia menutup tirai dengan tangan gemetar dan mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. "Kenapa lo masih ada? Gue udah mindahin jimatnya. Pergi!" serunya. Suara pecah dalam kepanikan. Tidak ada respons. Tidak ada suara lain selain napas Bayu yang memburu. Sosok itu tidak bergerak, tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya berdiri, mengamati, menunggu. Keesokan paginya, Bayu memutuskan untuk mencoba langkah kedua. Membuang jimat itu. Ia membungkus benda itu lebih rapat dengan kantong plastik. Lalu membawa naik motor menuju sungai di ujung desa. Sungai itu cukup dalam dan deras. Cukup untuk memastikan benda sekecil itu hanyut tanpa jejak. Bayu berdiri di tepi sungai, menatap air kecoklatan yang mengalir cepat. Angin lembut meniup rambutnya, dan selama beberapa detik ia merasa mungkin ia bisa mengakhiri semuanya. "Udah, selesai," katanya pada diri sendiri. Ia mengangkat kantong plastik itu tinggi-tinggi dan melemparkannya jauh ke tengah sungai. Biur, air memercik. Benda itu tenggelam, hilang, terseret arus. Bayu menghela napas panjang, namun kelegaannya hanya bertahan beberapa detik. Karena saat ia berbalik, ada seseorang berdiri di ujung jembatan kayu. Bayangan tinggi itu, tubuhnya setengah tersembunyi di balik tiang jembatan, seperti baru saja muncul dari dalam air. Tinggi, terlalu tinggi, dengan siluet yang tampak memanjang ke arah yang tidak masuk akal. Bayu terpaku, nafasnya tersengal, dan yang paling menakutkan, makhluk itu menoleh ke arah sungai, seolah tahu dengan tepat apa yang Bayu buang. "Apa?" Bayu mundur. "APA Lomo." Jimat itu balik. Makhluk itu tidak menjawab. Tentu, tapi air di bawah jembatan mulai berputar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dasar sungai. Bayu lari. Ia berlari secepat mungkin, membiarkan motornya tertinggal. Ia tidak berhenti sampai rumahnya terlihat. Nafasnya terburu. Keringat dingin mengucur, dan tangan serta lututnya gemetar. Dan di depan pintu rumah, sesuatu membuatnya hampir pingsan. Jimat itu ada di sana, terbungkus kain hitam yang sama. "Tidak, Pak." Tidak berubah sedikit pun. Ia menatapnya dengan mata melebar. Enggak mungkin. "Gue tadi buang lo ke sungai." Kain itu diam, namun ketika Bayu mendekat, ia merasa benda itu lebih berat, seperti pulang ke tempatnya. Bukan karena Bayu menginginkannya, tapi karena sesuatu membawa benda itu kembali. Ketika malam turun, Bayu membuat keputusan ketiga. Ia tidak berjualan. "Kalau gue nggak buka lapak, nggak bakal ada tumbal kelima," pikir Bayu. Ia duduk di dalam rumah, memeluk lutut, menunggu malam berlalu. Jam 7, 8, 9. Tidak ada yang terjadi, tapi tepat pukul 10, suara itu muncul lagi. Tok dari luar pagar. Lalu lebih dekat, di serombek di depan jendela. Bayu menahan napas. Ia tahu makhluk itu datang mencarinya. Lalu pintu rumahnya bergetar pelan. Hanya sekali. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat nyalinya hampir runtuh. Bayu memejamkan mata. Gue nggak akan lagi kasih tumbal. Pergi! Namun makhluk itu tidak pergi. Bayu merasakan atmosfer rumah berubah. Udara menjadi lebih dingin, seolah hutan ikut menyusup masuk ke dalam ruang tamunya. Aroma tanah basah mulai memenuhi ruangan. Bayu gemetar. Kenapa lo ngikutin gue terus? Ia tahu makhluk itu tidak bisa menjawab. Namun, bayangan tinggi itu bergerak sedikit ke arah jendela, memperlihatkan bentuk lehernya yang terlalu panjang, seperti ditarik paksa oleh sesuatu dari atas. Dan saat itu Bayu mendengar sesuatu. Suara serak yang bukan manusia. Suara yang seperti berasal dari pohon tua yang runtuh dari dalam. Suara itu berbisik, pelan, dalam. 5. Bayu jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Kata itu menancap seperti pisau ke dalam dada. Belum 5. Ia menatap jimat di lantai. Ia menatap jendela yang gelap. Ia menatap tangannya yang bergetar. Dan saat itu, sebuah ingatan menghantamnya. Wajah lelaki tua di hutan. Wajah yang tampak seperti orang biasa, tapi menyimpan sesuatu yang lebih gelap. Tatapan yang terlalu tenang saat memberi Bayu jimat itu. Dia bukan penolong. Dia bukan orang tersesat. Dia adalah orang yang pernah memikul beban itu. Dan ia menyerahkannya kepada Bayu, agar siklusnya berhenti padanya. Agar ia bebas, Bayu menjerit dalam hati. Kebenaran yang selama ini menunggu, akhirnya muncul.
Lelaki tua itu bukan sekadar pemberi jimat. Ia adalah korban yang berubah menjadi pemberi korban berikutnya. Dan kini, Bayu berada di peran yang sama, kecuali ia menghentikannya atau ia menjadi tumbal berikutnya. Bayu tahu satu hal malam itu. Ia harus kembali ke hutan. Jika makhluk itu terus menuntut tumbal, maka satu-satunya pilihan adalah mengembalikan jimat itu ke tempat asalnya. Tidak peduli apakah itu artinya ia harus bertemu lagi dengan lelaki tua itu atau sesuatu yang lebih buruk. Ia memasukkan jimat berbalut kain hitam itu ke dalam kantong jaketnya, bergetar saat merasakannya seperti berdenyut halus di dadanya, lalu keluar tanpa pamit pada siapapun. Langit, awan berat tanpa bintang. Angin bergerak seperti napas panjang dari arah Gunung Salak. Motor tuanya melaju gugup di jalan tanah menuju kaki hutan. Lampu motor yang temaram hanya menembus kegelapan beberapa meter ke depan. Dan setiap bayangan pohon tampak seperti tangan yang hendak menariknya masuk. Saat sampai di ujung jalur desa, Bayu mematikan mesin motor. Hutan berdiri di hadapannya, hitam, padat, bisu. Seolah menunggunya, "Gue cuma mau balikin." Itu Bayu menelan ludah, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Habis itu semuanya selesai. Ia menapaki jalur kecil yang dulu ia lalui. Jalur yang hampir tidak dikenali lagi karena gelapnya, membuat setiap langkah terasa seperti langkah pertama. Tanah lembab, udara dingin, setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar terlalu keras, memantul kembali dari dinding pepohonan. Semakin dalam ia melangkah, hutan terasa hidup. Bukan dalam arti hutan pada umumnya, tapi seperti hutan ini mengetahui ada seseorang di dalamnya, mengetahui tujuannya, mengetahui benda apa yang ia bawa. Sekitar 30 menit berjalan, Bayu mulai merasakan sesuatu mengawasinya dari belakang. Ia mencoba tetap fokus ke depan, tetapi setiap rambut di tengkuknya berdiri. Langkahnya melambat. Nggak ada apa-apa. "Lo kumap," ia bergumam, meski suara sendiri terasa asing di telinga. Tapi ketika ia berhenti, ada langkah kedua yang berhenti. Bukan gong, bukan gema, langkah makhluk lain. Bayu menahan napas, tidak berani menoleh. Dari balik dedaunan, ia melihat kilatan bayangan tinggi sanggot tinggi, berdiri diam di antara batang pohon. Bayu memejamkan mata. "Lo mau gue balikin ini kan? Itu tujuan gue. Jangan ikutin gue terlalu dekat." Tetapi makhluk itu tidak mengerti bahasa manusia. Atau mungkin justru mengerti terlalu baik. Saat Bayu membuka mata, makhluk itu bergerak. Tidak dengan langkah biasa, tapi seolah meluncur di antara pepohonan, tanpa suara, tanpa goyangan tubuh. Bayu terkesiap dan mundur. Jantungnya berdetak liar. Ia memaksa dirinya untuk berjalan lebih cepat. Langkahnya menjadi lari kecil. Dan saat ia menengok lagi, bayangan itu masih ada. Namun kini jaraknya lebih dekat. Saat Bayu semakin dalam memasuki hutan, suara lain mulai muncul. Pelan, hampir seperti hembusan angin. Tapi jelas, bukan angin. Bayu. Bayu menghentikan langkahnya. Tubuhnya membeku. Apa itu? Suaranya parau. Bisikan itu datang dari segala arah. Dari balik batang pohon, dari bawah akar, dari antara celah daun. Suara-suara itu lembut, seperti teman lama memanggilnya, tapi ada ketukan halus di setiap huruf, membuatnya merinding. Balik, sep, lepes. Bayu merasa seluruh hutan menjadi wajah yang mengintip ke arahnya. Ia memegangi dadanya, merasakan jimat itu bergetar. Kali ini lebih jelas, seperti ia sedang memegang seekor makhluk kecil yang memberontak. "Gue cuma mau balikin ini, biar semuanya beres." Suara Bayu menggema, tapi terdengar seperti ditelan hutan. Tidak tersisa bahkan pantulan. Dan tiba-tiba, K-R-R-A-A-K. Bayu menoleh cepat. Sebuah pohon besar di belakangnya tampak seperti diseret sesuatu. Daun-daunnya bergetar tanpa angin. Bayu berlari menembus gelap, berharap jarak semakin memisahkan dia dan makhluk itu. Tapi semakin ia berlari, semakin jelas suara langkah berat itu mengikutinya. Takut, tidak tergesa, tidak terburu-buru. Hanya seolah tahu Bayu tidak punya tempat lain untuk lari. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti selamanya, Bayu tiba di sebuah area yang ia kenali. Tempat ia pertama kali bertemu lelaki tua itu. Pohon-pohonnya lebih rapat, tanahnya lembab dengan bau yang familiar,
bau jimat itu sendiri di sini? Bayu berkata sambil terengah. Ini tempat asal lo kan? Lo mau gue taruh sini? Ia mengeluarkan jimat itu dari kantong. Tangannya gemetar, tetapi ia memaksa dirinya untuk tidak menjatuhkannya. Sekitar tempat itu, hutan berubah sunyi. Sangat sunyi, sampai Bayu bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia berjongkok dan meletakkan jimat itu di tanah, tepat di bawah pohon besar, dengan batang yang seperti retak tertarik. Udah, gue balikin. Sekarang biarin gue. Sebelum ia selesai, suara bisikan datang lagi. Kali ini lebih keras. Lebih seperti ratusan mulut berbisik dari balik kulit pohon. Terlambat, Tombo, Daya. Bayu tersentak mundur. Apa maksud kalian? Gue udah balikin. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, ia melihatnya. Bayangan itu muncul di sela pepohonan, lebih jelas dibanding sebelumnya. Makhluk tinggi itu berdiri tegak, tubuhnya terlalu panjang, lehernya menjulur aneh ke belakang, dan bahunya sempit dengan tangan yang menggantung, seperti ranting patah. Tidak memiliki wajah, hanya cekungan gelap di tempat wajah seharusnya. Bayu terhuyung mundur, jatuh terduduk. Gue nggak mau mati. Gue balikin jimatnya. Makhluk itu menggerakkan lehernya perlahan. Sisi gelap dari wajahnya mengarah ke tanah, tempat jimat diletakkan, dan bisikan-bisikan itu menyatu menjadi satu suara yang dalam. Berat, kamu membawa terlambat. Bayu menggeleng keras. Enggak. Belum ada tumbal kelima. Belum, makhluk itu mendekat. Setiap langkahnya membuat bumi seperti ikut menarik napas. 5 buk milik kami. Milik kamu. Bayu merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Bukan makhluk itu yang butuh 5 tumbal. Iya Bayu, karena setelah jimat itu berada di tangannya, tumbal kelima adalah pemiliknya. Jika syarat belum terpenuhi dengan kata lain, Bayu adalah tumbal kelima. Bayu bangkit terbata-bata, berlari meski lututnya gemetar. Ia tidak lagi peduli arah, tidak peduli tujuan. Hutan berubah menjadi labirin hitam yang menutupnya di setiap sisi. Di belakangnya, langkah makhluk itu semakin dekat. Tidak tergesa, tidak berlari. Percaya diri, karena hutan sudah memutuskan satu hal. Bayu tidak akan keluar dari sana sebagai manusia. Bayu tidak tahu ke arah mana. Tidak peduli jalur mana yang ia pilih. Hanya satu tujuan yang tersisa. Keluar dari hutan. Keluar sebelum makhluk itu menagih haknya. Keluar sebelum namanya menjadi bisikan terakhir yang ia dengar. Tapi semakin ia berlari, pepohonan seolah bergeser menutup jalur. Ranting-ranting menunduk seperti tangan yang mencoba meraih bajunya. Tanah menjadi licin, basah seperti baru diguyur hujan. Padahal langit gelap tanpa setitik gerimis. Napas Bayu tercekat, tubuhnya gemetar. Kakinya bergetar seperti tidak lagi mampu menopang berat tubuh. Di belakangnya, suara itu tetap mengikuti. Tok, tok. Langkah panjang, tidak terburu, tapi pasti. Suara yang tak seharusnya dimiliki makhluk apapun. Jangan, gue bukan tumbalnya. Bayu berteriak. Suaranya pecah oleh rasa takut. Gua udah balikin jimatnya. Kalian bisa ambil lagi. Gue nggak mau, apa-apa. Namun jawaban yang datang hanyalah bisikan rendah, mengalir dari sela batang pohon, seperti desahan orang yang sudah kehilangan emosi. Kamu sudah terikat. Bayu menjerit panik dan kembali berlari. Tapi langkahnya terpeleset oleh akar besar yang muncul di tengah jalur. Tubuhnya terhempas ke tanah. Wajahnya terbenam ke lumpur lembab yang berbau seperti daun lapuk dan tanah yang terlalu lama tidak tersentuh cahaya. Saat ia mengangkat wajahnya, lumpur menetes dari dagunya. Pandangannya kabur. Dunia berputar, dan ketika ia mencoba bangun, makhluk itu sudah tepat di depannya. Bayu terpaku. Makhluk itu tidak bergerak, namun tubuhnya melengkung seperti ranting kemarau. Terlalu panjang untuk ukuran manusia, terlalu kurus untuk disebut binatang. Tidak ada wajah, hanya cekungan gelap yang seolah menyerap cahaya di sekelilingnya. Bayu tidak bisa menggerakkan tubuh, seolah hutan memegang pergelangan kakinya, menahannya. Lo mau apa dari gue? Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Tapi makhluk itu tidak butuh mendengar, karena bisikan-bisikan itu menjawab dengan sendirinya. Pemilik terakhir kembali pada kemai. Bayu, gue cuma mau hidup, gue cuma mau jualan. Tapi ucapan itu lenyap ditelan hutan yang dingin.
Makhluk itu mengangkat lengannya, panjang, kurus, menghitam seperti kayu terbakar. Ujung jarinya runcing, bukan seperti kuku, lebih seperti serpihan kayu tajam. Gerakannya lambat, tapi telak. Seakan setiap sentimeter tubuhnya bergerak dengan tujuan yang sudah ditentukan sejak lama. Bayu memejamkan mata, namun sebelum lengan itu menyentuhnya, suara lain muncul. Suara ranting patah, suara langkah cepat, suara napas seseorang yang kelelahan. Bayu langsung membuka mata. Dari arah gelap hutan, sosok yang tak ia sangka muncul. Dukun desa. Tubuhnya terbungkuk, tongkatnya bergetar, tapi matanya menatap makhluk itu dengan tajam. "Jangan sentuh dia!" Suaranya menggetarkan udara. Makhluk itu berhenti. Tidakman tidak menyerang. Diam, seperti sedang menimbang. Dukun itu merapalkan sesuatu. Mantra lama terdengar seperti bahasa yang tidak pernah dipakai manusia lagi. Udara di sekitar mereka berubah dingin, tidak seperti hawa gunung, lebih seperti hawa kubur. Makhluk itu mulai bergoyang perlahan. Tubuhnya melengkung seperti tertiup angin, padahal tidak ada angin sama sekali. Dari tubuhnya, kabut gelap meremes turun, menyebar ke tanah seperti tinta hitam yang tumpah. Dukun itu memaksa suaranya lebih keras. "Dia bukan milik kalian. Ikatan itu bisa diputus." Bisikan dari hutan langsung berubah menjadi pekikan. Pekikan panjang, melengking, seperti suara yang lahir dari perut bumi. Pepohonan bergoyang, tanah bergetar, dan udara terasa lebih berat. Bayu menutup telinga. Tolong hentikan!" Dukun itu terhuyung. Darah menetes dari hidungnya. "Lori, sebelum mereka berubah pikiran." Tapi Lori. Bayu memaksa tubuhnya bangun dan berlari, menjauh dari makhluk itu, menjauh dari dukun, menjauh dari pusat kegelapan yang seolah menelan cahaya. Hutan di sekitarnya tampak kacau, akar-akar mencuat dari tanah, dondon jatuh seperti hujan. Ranting patah terdengar di setiap sisi. Namun, di tengah kekacauan itu, jantung Bayu seperti berhenti sesaat. Ia mendengar jeritan manusia. Jeritan dukun itu diikuti hening panjang yang mematikan. "Pak!" Tidak ada jawaban. Hutan kembali sunyi. Bayu tidak menoleh lagi. Ia lari terus, sampai pohon-pohon berubah jarang, sampai tanah berubah kering, sampai suara hutan hilang di belakangnya. Dan ketika ia akhirnya menembus sisi kampung, fajar mulai merayap, dan dunia terasa aneh. Seperti sesuatu yang hilang, seperti sesuatu yang tertinggal, seperti sesuatu yang mengikuti. Keesokan harinya kampung gempar. Dukun desa tidak kembali. Ia menghilang begitu saja. Bayu ingin menceritakan apa yang terjadi, tapi setiap kali ia membuka mulut, bayangan makhluk itu muncul di kepalanya. Sebuah rasa dingin menjalar dari tengkuknya, seperti peringatan. Malam berikutnya saat ia tidur, ia mendengar sesuatu dari luar jendela. Tok, 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 langkah panjang, berjalan perlahan di jalan kampung, mendekat, menjauh, lalu berhenti tepat di depan rumahnya. Bayu tidak berani membuka pintu, tidak berani melihat, tidak berani bernapas terlalu keras, karena ia sadar satu hal, ikatan itu belum putus, tidak pernah benar-benar putus. Cerita ini hanyalah fiksi semata, tidak bermaksud menyinggung kepercayaan, tradisi, ataupun kebudayaan manapun. Semua karakter dan kejadian murni, hasil imajinasi, untuk tujuan hiburan belaka.